Shalom jemaat kasih Tuhan. Kita bersyukur kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi kita untuk bersama-sama beribadah kepada Dia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema, kasih karunia untuk mengambil bagian. Firman Tuhan kita dasari dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Tadi beberapa ayat yang utama sudah disampaikan, kita bacakan melalui pembacaan bertanggapan. Tapi saya ingin menekankan kembali inti daripada kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan mengatakan. Tatkala saya membaca ini, saya berusaha untuk memikirkan letak-letaknya supaya kita bisa melihat, membaca, bisa lebih menangkapnya begitu. Mudah-mudahan ini juga membantu kita semuanya. Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Paulus dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang keempat dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kalau kita melihat di sini, satu hal yang terlihat di dalam kehidupan jemaat Makedonia, dia sungguh-sungguh rindu sekali ingin mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. Dalam hal apa? Dalam hal memberi dan di dalam hal mempedulikan kepada sesama mereka. Khususnya kepada jemaat di Yerusalem. Nah, dalam hal ini saya mengingat ada SMS salah satu grup yang diberikan pada saya. Dia mengutip Kisah Rasul 20 ayat 35 ini. Dikatakan begini, masih percaya enggak? Percayakah kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Cukup panjang pembahasan, cukup beragam tanggapannya, ada yang iya, ada yang tidak. Tetapi kemudian ada yang enggak, ini firman Tuhan pasti benar katanya. Sebab kenapa dikatakan kita pasti bahagia bisa memberi, dan juga biasanya kita akan tambah bahagia bisa melihat si penerima senang atau merasa bersyukur begitu. Pasti itulah yang terjadi. Seperti halnya saya ada satu rekan, dia memberikan kesaksian demikian. Suatu hari dia ingin sekali membeli makanan yang dianggap itu betul-betul enak gitu. Tapi perlu usaha yang tidak, tempatnya tidak dekat gitu. Akhirnya dia pergi ke sana, dia cepat-cepat pergi untuk membeli. Tetapi pada saat dia sampai di sana, katanya makanannya sudah habis. Dan pada saat itu si penjual kata, tapi ada sesi kedua katanya. Kamu mau tunggu enggak? Saya masakan lagi gitu. Akhirnya dia tunggu. Sekian lama menunggu, akhirnya dia bisa dapat apa yang diharapkan makanan tersebut begitu. Dengan sukacita dia sudah dapatkan makanan itu, cepat-cepat dia balik pulang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat ada 2 anak pemulung. Dalam hatinya satu gerakan, lebih baik saya berikan kepada anak ini. Padahal dia sudah berusaha cukup jauh, harus tunggu dan berikan kepada 2 anak ini. Tetapi itulah satu gerakan yang dia mau taat gitu. Dia berikan kepada si anak. Pada saat dia berikan kepada anak pemulung ini, makanan yang dia harapkan itu, dikatakan pada saat dia memberikan, dia sangat bersukacita. Karena dia bisa menjadi berkat bagi pemulung ini. Luar biasa.
Apalagi yang kita alami selama ini kan demikian. Pada saat kita bisa memberi dengan rela dan si penerima menerima dengan senang, waduh kita tambah senang kan. Inilah kebenaran dari firman Tuhan. Tetapi bagi mereka yang egois, yang jelas-jelas yang taunya hanya memberi, menerima, tidak mau memberi, itu tidak berlaku. Sebab kenapa? Bagi dia, orang yang bersifat egois ini, lebih berbahagia menerima daripada memberi. Kenapa? Dia berpikir semakin banyak menerima lebih bahagia. Tetapi lebih banyak memberi semakin tidak bahagia. Betulkah ini yang terjadi? Saya berusaha untuk memikirkan untuk hal ini, untuk melihatnya, memikirkan perdebatan yang ada di sini. Ambil contoh begini, kalau kita perhatikan di sini kan, bagi firman Tuhan itu sebutlah sebagai mereka yang sungguh-sungguh selalu bersedia dan mau memberi. Kita sebut sebagai altruis. Bagi mereka yang tidak memikirkan memberi itu suatu kebaikan, yang mereka pikirkan hanya harus penting, aku terima. Ya, kita bandingkan sebagai orang yang egois. Nah, yang kita bahas pada hari ini dikatakan bahwa menerima itu pasti ajaran Alkitab bukan dikatakan tidak bahagia, pasti juga bahagia menerima. Tidak ada orang yang mengatakan, oh saya terima enggak bahagia, saya sedih karena terima. Tidak, pasti tetap bahagia begitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang memberi akan lebih bahagia. Sedangkan bagi mereka yang egois jelas yang mengatakan, ya terima jelas bahagia. Tetapi tatkala kami memberi, kurang bahagianya. Betul enggak? Mana yang lebih benar? Untuk ini firman Tuhan membuktikan benar atau tidak. Mari kita memikirkan satu supaya lebih kelihatan dengan rumus perhitungan matematika. Begitu ya. Bagaimana sih skornya? Apakah ini yang lebih benar atau di sini gitu kan ya? Coba kita lihat di sini. Kalau misalkan memberi atau kata bahagia itu kita wakili dengan satu kata satu. Bahagia, betul. Tatkala firman Tuhan mengatakan kita terima memang bahagia. Bagi orang yang egois, terima juga bahagia. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi yang memberi bertambah bahagia, lebih bahagia. Berarti plus satu kan. Sedangkan yang egois bagaimana? Memberi jelas kurang bahagia. Dengan rumusan kita ambilkan dengan kurang satu. Nah kalau kita gabungkan ini berapa skornya? 2. Sedangkan bawahnya tidak ada nilai. Berarti kita percaya sekali kebenaran firman Tuhan mutlak itu benar. Dan itulah yang kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari. Kita memberi, apalagi memberi dengan rela, pasti bahagia sekali. Lebih berbahagia. Jadi firman Tuhan dengan jelas sekali menegaskan lebih berbahagia daripada menerima. Inilah suatu kebenaran firman Tuhan yang indah. Sebab Tuhan Yesus sendirilah yang mengatakan akan hal ini. Sebab Tuhan berkata, kita harus membantu orang. Tuhan Yesus berkata yang dikutip oleh rasulnya di Kisah Rasul 23:5 dikatakan demikian. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah juga yang dialami, yang diingini oleh jemaat Makedonia. Dia ingin sekali mengalami bahagia di dalam memberi. Berbahagia bisa menikmati indahnya kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah jelas diberikan oleh Tuhan pada umatnya secara gratis tanpa syarat dan tidak dapat dibeli. Dan juga kasih karunia adalah kuasa Allah melalui Roh Kudusnya dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk bisa melakukan kehendak Allah, bisa melayani sama, bisa melakukan pekerjaan baik dan bisa melawan godaan dosa agar hidup sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Itulah kasih karunia. Makanya jemaat
di Makedonia yang disaksikan oleh Rasul Paulus dikatakan ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka mendesak kepada Paulus untuk juga beroleh kasih karunia Allah, karena dia sadar penting sekali kasih karunia Allah yang sudah diberikan pada mereka. Mereka bisa merasakan indahnya, sungguh-sungguh berasa berbahagia karena kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan juga selanjutnya disinilah Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus. Ingat, jemaat Makedonia sangat bahagia dan sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia itu tidak mau disia-siakan. Kenapa? Dengan tidak menyia-nyiakan, mereka berusaha meminta, mendesak, mengambil bagian dalam memberi atau menunjukkan kepedulian dia kepada sesamanya. Khususnya di sini Paulus menyebutkan kepada jemaat di Yerusalem. Inilah yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Ayat 2 kita perhatikan tadi. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Ini ayat 2 menunjukkan mereka sungguh-sungguh memberi perhatian pada orang lain, walaupun dirinya sedang menderita. Mereka lebih peduli sesama daripada mengasihani diri sendiri. Inilah satu hal yang indah bagi jemaat di Makedonia. Demikian juga saya percaya sekali inilah yang dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di Metodis ini. Saya melihat juga suatu kepedulian kepada sama juga begitu baik. Khususnya saya pernah mendengar satu, mungkin pasti banyak keluarga yang berduka. Dia berkata begini kepada hamba Tuhan. Terima kasih ya kepada gereja Metodis. Di dalam kedukaan ini kami tidak sangka banyak yang hadir peduli akan kami. Kami pikirkan ya kami sepi-sepi aja, hanya kami yang mengalami kedukaan tersebut. Ternyata di dalam kedukaan ini jemaat-jemaat Metodis boleh hadir, memberikan dukungan, memberikan penghiburan. Kehadirannya itu sudah menghibur kami. Ini luar biasa. Oleh karena mari kita tindak lanjuti, terus lakukan kepedulian kita. Walaupun hanya kehadiran kita tanpa perkataan, itu sudah memberikan penghiburan bagi mereka. Itu sudah menunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Inilah yang mereka rasakan. Dan juga bukan itu saja. Pada waktu di dalam kehidupan jemaat Makedonia ayat ketiga dikatakan memberi melebihi kemampuannya, bahkan melampaui kemampuannya. Ini yang membuat heran daripada Rasul Paulus. Mereka betul-betul bukan kaya. Mereka dalam penderitaan, mereka miskin, tapi memberikan gitu. Bahkan melampaui daripada kemampuan mereka. Mungkin mereka terinspirasi dengan kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang janda miskin. Di dalam ketidakpunyaan dia, di dalam uang yang pas-pasan, dia berikan semuanya untuk Tuhan. Ini luar biasa sekali. Demikian juga tatkala jemaat gereja Immanuel mengadakan suatu penggalangan dana, khususnya kita dalam mendukung untuk mereka korban bencana. Saya melihat, jemaat ini kelihatan hidupnya pas-pasan. Tapi tahu, dialah yang pertama memberikan. Boksu, ini cuma segini ya, kami sanggup mendukungnya. Luar biasa. Pasti saya bisa merasakan dia bahagia. Bisa ikut mendukung. Bisa ikut berbagian di dalamnya. Di dalam keterbatasan mereka. Apalagi pada saat penyaluran dilakukan pada waktu bencana, mereka merasa bersyukur, senang. Bisa ada bantuan, dukungan bagi mereka.
Inilah satu karunia, kasih karunia yang mereka miliki, tidak mereka mau sia-siakan. Itu pun diterapkan kepada jemaat di Makedonia. Bukan itu saja. Ayat yang keempat kalau kita perhatikan, mereka memberi dengan rela, meminta, mendesak lagi. Supaya boleh berbagian, boleh ikut merasakan indahnya kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Meminta dan mendesak supaya bisa berbagian di dalamnya. Inilah satu hal yang sangat-sangat indah yang boleh kita pikirkan, renungkan bersama-sama. Nah, dalam hal inilah makanya di dalam pasal 8 itu ayat 10 dan 11 Paulus kembali mengingatkan jemaat di Korintus. Dia sudah menyaksikan kehidupan keadaan daripada jemaat Makedonia dan bukan berarti jemaat Korintus belum pernah berbagian. Tetapi jemaat Korintus ada komitmen kepada dengan didengar oleh Paulus ingin memberikan. Makanya pada saat disampaikan keberadaan daripada jemaat Makedonia, mereka mungkin lupa akan komitmennya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kembali. Maksudnya apa? Supaya mereka sungguh merasakan keindahan, kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bahkan dikatakan, sungguh-sungguh mereka bisa melihat akan kekayaan yang luar biasa yang tercurah dari Tuhan Yesus. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-8 yang tadi kita sudah bacakan bertanggapan, dikatakan gini, kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Paulus ingin jemaat Korintus boleh mengalami keindahan, kekayaan, kasih karunia di dalam hidup mereka. Itu akan membuat mereka indah. Itu akan membuat mereka bahagia. Itu akan membuat mereka senang. Oleh karena itulah Paulus nyatakan ayat ini. Biarlah dengan ayat ini pun juga kita boleh diingatkan. Kita rindu dan mau berbagian di dalam mengembangkan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan memang memberi adalah kasih karunia Tuhan. Kenapa? Tuhan ciptakan kita dengan kemampuan untuk memberi. Sebab bisa memberi itu sebetulnya kasih karunia Tuhan pada kita yang bisa berfungsi menjadi saluran berkat bagi sesama. Jadi jelas-jelas di sini firman Tuhan mengatakan tatkala kasih karunia diberikan, kita bisa memberi bukan karena rugi. Justru kita lebih merasakan kasih karunia Tuhan. Semakin besar, semakin indah kasih karunia Tuhan yang kita alami. Inilah satu hal yang indah daripada kebenaran Tuhan. Tatkala Tuhan menyuruh kita, itu untuk kebaikan kita. Tatkala kita mentaati firman Tuhan, itu untuk kebaikan kita. Bahkan untuk sesama kita juga bisa merasakan Tuhan sungguh kasih. Tuhan sungguh peduli kepada mereka. Dan juga Tuhan sebetulnya harus kita sadari lebih dulu memberi kasih karunia pada kita itu sebetulnya sebagai kekuatan atau modal agar kita bisa memberi. Bukan karena kita sudah punya, Tuhan ambil, Tuhan rebut, tidak. Tuhan ciptakan kita mampu memberi, lalu Tuhan berikan modal untuk bisa memberi. Inilah kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang heran di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan lebih berbahagia memberi daripada menerima, sebab kita akan terus merasakan keindahan kasih karunia dalam hidup kita. Makanya jemaat di Makedonia supaya kami beroleh kasih karunia. Mereka meminta, mereka mendesak untuk bisa memberi. Itulah yang terjadi. Dan oleh karena itulah tatkala kita mengerti akan ini, apa sih prinsipnya? Bagaimana kita untuk melakukannya? Saya memberikan satu rumusan untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dengan kata beri. B-E-R-I gitu. B-nya yang kita harus ingat, berusaha untuk cari kesempatan. Untuk bisa memberi. Berusaha cari kesempatan, kita peduli, memperdulikan
orang lain, sesama kita yang jelas mereka butuhkan, bukan memikirkan keberadaan diri sendiri yang perlu belas kasihan orang lain. E-nya yaitu betul-betul kita bisa merasakan, berusaha untuk empati pada sesama kita. Bukan pikirkan kepentingan diri kita, bukan egois, bukan sesuatu apa yang saya dapatkan. Tetapi mari kita berusaha empati sehingga kita bisa memberi. Pada saat kita empati, kita bisa ikut merasakan kesusahan orang tersebut, bisa ikut merasakan kebutuhan orang tersebut. Sehingga akhirnya kita bisa berbagian di dalamnya. Tulus, R-nya rela, betul-betul rela mau memberi, tidak terpaksa. Disuruh muncul keindahan, sukacita kita. Dan I-nya, imani, pemeliharaan Tuhan pasti selalu cukup untuk hidup kita. Jangan kita berpikir kalkulasi Tuhan, saya berikan ini Tuhan harus cukupkan. Tidak. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita untuk bisa menikmati kasih karunia itu bagi sesama kita. Percaya kasih karunia Tuhan yang begitu besar, limpah ruah, pasti memelihara, pasti mencukupkan akan kita. Biarlah untuk prinsip daripada beri ini boleh kita lakukan, kita berusaha untuk cari kesempatan, kita betul-betul bisa empati sehingga bisa memberi. Kita tidak egois, bahkan selanjutnya betul-betul akhirnya kita menyadari, memiliki iman Tuhan pasti mencukupkan. Pemeliharaan Tuhan pasti pada waktunya Dia berikan bagi kita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahkan juga kita bersyukur sekali. Kenapa? Gereja Metodis Immanuel ini melalui komisi sosial menjadi sarana sebetulnya bagi kita. Supaya apa? Supaya kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Salah satu diantaranya adalah melalui pelayanan sosial. Biarlah untuk pelayanan sosial yang ada boleh menjadi satu sarana kita gunakan untuk berbagian di dalamnya. Oleh karena itulah saya mengundang untuk Bapak Arifin Wijaya untuk ke depan memberikan suatu sharing, inspirasi bagi kita. Apa sih yang kita bisa berbagian di dalam kasih karunia ini? Silakan. Terima kasih Boksu. Kita bersyukur kepada Tuhan melihat bagaimana Tuhan sudah memelihara, memberkati gereja kita hingga saat ini. Dan gereja saat ini juga mempunyai kesempatan untuk memberikan kepada kita semua untuk ambil bagian di dalam pelayanan sosial gereja kita. Kita tahu selama Tuhan Yesus ada di dunia, banyak sekali mujizat-mujizat dilakukan ketika perkawinan di Kana. Pengantinnya pun tidak tahu siapa yang melakukan mujizat memberikan anggur yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah meminta dia percaya dulu. Tapi Tuhan lakukan untuk mencukupkan kebutuhan. Dan saya percaya sepasang pengantin ini pasti akan mencari Tuhan dan akan merasakan berkat Tuhan. Itulah yang gereja kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini saya akan men-sharingkan 3 poin. Tapi poin pertama yang saya minta perhatian adalah tentang mulai hari ini akan dibagikan formulir tes darah. Itu ada diskon sebesar 45%. Tapi mohon perhatian, diskon ini hanya berlaku ketika dilakukan pembayaran hanya 1 hari saja pada tanggal 18 Mei. 18 Mei saudara-saudara boleh datang untuk membayar. Dan setelah bayar saudara bisa langsung cek darah pada pagi itu juga. Atau setelahnya maksimal 2 minggu setelah pembayaran. Pada kebaktian 1 saya selalu umumkan 1 bulan, ada koreksi maksimal hanya 2 minggu. Setelah pembayaran harus lakukan pengecekan, jadi diskonnya masih berlaku. Nah, ada 2 poin yang saya minta perhatian kita bersama. Yaitu gereja kita memang selama ini telah melakukan banyak bantuan, melakukan bantuan-bantuan kepada siswa-siswa yang kurang mampu, sehingga tahun ini saya ingin mengajak kita bersama sebagai gereja Tuhan
kita melangkah selangkah lebih maju lagi. Karena beberapa minggu lalu saya mendapat pertanyaan dari seorang jemaat kepada saya. Dia tanya, tetangga dia, orang yang belum percaya Tuhan, apakah anaknya mau sekolah bisa mendapatkan bantuan dari komisi sosial? Karena dia tahu sekolah metodis adalah sekolah yang baik dan sebagainya. Dia ingin anaknya masuk ke sekolah kita. Sehingga tetapi masa dia tidak punya cukup dana untuk memasukkan anak ke sekolah kita. Waktu itu saya sempat tersentak dan saya tanya dia, apakah anak tersebut ada di sekolah minggu kita? Tidak. Apakah ada di remaja kita? Apakah orang tuanya ada hubungan dengan jemaat kita? Tidak ada sama sekali. Orang ini adalah orang-orang yang benar belum mengenal Tuhan. Tetapi dia ingin mengantar anaknya sekolah di tempat kita. Setelah cukup berpikir sebentar, saya beritahu pada dia, coba datang, daftar dulu, isi nama, supaya kita bisa memfollow up. Tetapi ini memberikan suatu tantangan kepada kita, kepada saya. Sebagai gereja Tuhan, marilah kita ulurkan tangan kita kepada orang-orang yang tidak berdaya, yang masih di luar Tuhan. Saya tahu gereja kita sudah melakukan berbagai macam pelayanan misi, lintas budaya, membuka sekolah di Kalimantan dan sebagainya kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi hari ini saya diingatkan kepada oleh Tuhan, masih ada saudara-saudara kita di lingkungan kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Saya mengharapkan hari ini ada suatu komitmen baru untuk mau mendukung program beasiswa di gereja kita. Supaya kapasitas kita makin besar. Dengan kapasitas yang makin besar kita mampu menolong orang-orang yang bahkan masih di luar Tuhan. Supaya anaknya bisa percaya kepada Tuhan. Sudah banyak kejadian mujizat, sudah banyak kesaksian-kesaksian di gereja kita. Contoh Budi, contoh Kiangguan, contoh Wim. Mereka dulu adalah orang yang belum percaya Tuhan. Tetapi mereka sekolah di tempat kita, akhirnya mereka bisa menjadi percaya Tuhan. Bukan hanya mereka, orang tua mereka bahkan sudah menjadi hamba Tuhan. Marilah saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk sekali lagi menjadi saluran berkat nyata kepada orang-orang yang masih di luar Tuhan. Beasiswa ini tidak besar. Ada yang berkisaran kita bisa bantu sekitar 700.000 per bulan. Saudara tidak mampu setahun, hanya 1 bulan, 2 bulan silakan. Tetapi nyatakanlah ketika Tuhan menggerakkan hati saudara. Saudara berikan seberapapun, Tuhan akan pakai. Bagaikan 5 roti dan 2 ikan. Persembahkanlah kepada Tuhan. Supaya kita dapat menjadi uluran tangan bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Yang kedua, tentang kebaktian duka. Saya mengamati kebaktian duka kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan atau orang yang aktif melayani Tuhan, tidak diragukan pasti akan ramai sekali. Tapi bagaimana dengan orang yang belum aktif, tidak dikenal di gereja kita, tidak ada yang hadir. Sedikit sekali. Saya tahu mungkin alasan kita menghadiri kebaktian rumah duka, kalau ada orang keluarga dari jemaat kita, ada orang yang meninggal, mungkin berbagai alasan kita bisa kemukakan. Kita hadir karena apa? Karena sungkan, karena kasihan, karena teman, gak enak dan sebagainya. Sehingga sebagaimanapun lalu lintas macet, sebagaimana susahnya, sebagaimana sibuknya, kalau ada 3 hari, pasti saya akan cari 1 hari, saya mau hadir di kebaktian duka tersebut, memberikan dukungan. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal, orang yang sama sekali tidak diketahui di gereja? Saya mau kita ambil selangkah lagi lebih maju. Kali ini kita hadir bukan karena siapa dia, bukan karena dansa tertentu. Saya hadir karena untuk Tuhan. Karena kasih yang sudah kita terima daripada Tuhan, itu mendorong kita bagikan kasih itu kepada mereka. Sehingga mereka anak-anak Tuhan
bisa itu merasakan kasih Tuhan. Bukankah perintah Tuhan juga berkata, jikalau kita saling mengasihi, maka orang akan tahu kita adalah murid-murid Tuhan. Saya mengajak saudara sekalian, meskipun Anda masih muda, masih banyak anak muda, saya melihat banyak sekali kebaktian duka. Ada anak-anak muda yang keluarganya meninggal, orang tuanya. Anak muda begitu kelihatan matanya sayu, tidak ada harapan, putus harapan dan sebagainya. Kalau ada anak-anak muda yang hadir, adalah kita yang hadir, kita bisa hadir untuk mereka. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Disitulah kita menjadi saluran berkat Tuhan, uluran tangan Tuhan kepada mereka. Saya mengajak saudara, setelah kebaktian ini selesai, di lantai 1 kita ada berbagai counter. Saya mengundang saudara, sekali lagi, marilah kita melakukan sesuatu pekerjaan nyata ini karena Tuhan, untuk Tuhan, dan karena kasih daripada Tuhan yang telah kita alami. Kita nyaluran berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang bertanya pada saya, ketika saya hadir ke rumah duka, apa yang akan saya lakukan? Tidak perlu lakukan apa-apa. Dengan kehadiran kita saja di rumah duka, itu sudah cukup dan menjadi berkat bagi orang yang melihat. Kehadiran kita saja. Mengapa saudara harus daftar nama di bawah? Karena dengan saudara mendaftarkan nama saudara di bawah, ketika ada peristiwa duka, saudara akan mendapatkan WhatsApp terdahulu, paling depan saudara tahu. Sehingga saudara sudah tahu jadwalnya. Dalam 3 hari, saya pilih 1 hari, saya hadir rumah duka karena Tuhan, bukan karena teman saya. Jadilah berkat bagi mereka. Saya undang saudara daftar segera. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya sungguh-sungguh ketika ada yang berduka, disitulah kita hadir. Disitulah kita ada, menemani orang yang sedang berduka. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Arifin. Biarlah kesempatan kita untuk menyatakan kasih karunia itu Tuhan melalui gereja ini boleh kita nyatakan. Maukah kita? Mari kita berdoa. Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan sudah mencurahkan, memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Bahkan Dia ingin kemiskinannya membuat kita kaya melalui kasih karunia yang sudah Dia berikan bagi kita. Dia sudah menyerahkan segala-galanya untuk kita. Mari kita boleh membalasnya dengan mengembangkan, menyalurkan, memanfaatkan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mungkin ini kesempatan yang Tuhan ingin kita lakukan melalui apa yang kita punya. Baik itu harta kita, kesediaan kita untuk melayani, kesediaan kita untuk peduli, empati bagi sesama. Maukah kita? Mari nyatakan tekad kita kepada Dia. Tuhan, ini kami. Kami ingin Tuhan lebih merasakan indahnya kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mengaplikasikan, kami mau membawa keluar dalam hidup kami sehingga lebih indah kami rasakan dan membuat orang lain lebih merasakan anugerah kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh percaya kembali kepada Tuhan juga. Oleh karena itu Tuhan, gerakan kami, pakai kami semua pada saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.